gue nggak punya Instagram, tapi alhamdulillahnya sosialisasi gue nggak terganggu sama temen-temen. Iya. Kayaknya ketidakpunyaan gue terhadap Instagram nggak berpengaruh banyak sama cara gue berinteraksi sosial. Twitter pun gue nggak main. Twitter gue nggak pernah nyentuh, bukan nggak main. Facebook udah gue hapus. Menurut gue nyandu sih Instagram tuh. Instagram kayak gitu-gitu nyandu. Makanya gue beruntung gue dari awal udah mematenkan gue nggak pengen main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tuh suka cuy, kadang gue kalau podcast sama orang, assalamualaikum gue tuh gak dijawab cuy. Tapi kalau anak-anak Albayan tuh pasti jawab. Selamat datang di channel Down to Earth ID. Jadi gue sekarang masih di Jogja. Ya baru 2 hari lah ya. Gue di sekarang ini lagi di Filosofi Kopi ya. Filosofi Kopi. Jadi gue lagi diajak sama kawan gue dan gue tertarik banget nih datang ke tempat ini karena ini mungkin menjadi pionir ya. Yang bikin, kayaknya salah satu yang bikin Cafe Rame itu pertama kali munculnya film Filosofi Kopi itu deh. Karena mungkin ya starting point di sini ya. Dan filmnya keren banget dan teman-teman yang belum datang asik atau kalau menurut gue udah pada datang semua sih. Yang Jogja kayak udah sih. Soalnya salah satu destinasi orang kalau ditanya datang mau kemana, gue aja termasuk pertama kali sarannya biasanya Filosofi Kopi. Karena emang ya orang-orang kopi pasti menjadi daya tarik sendiri ya, karena filmnya kan beberapa tentang kopi itu menceritakan dari sudut pandang yang berbeda cuy. Tapi itu sekilas lah tentang situasi kita saat ini. Nah kali ini gue mau ngobrol-ngobrol agak-agak santai, chill banget sambil ngopi. Jadi teman-teman ya mungkin dengerinnya sambil ngerjain tugas atau skripsi ya atau semacamnya. Jadi nggak terlalu banyak yang mau kita bahas nih. Tapi sebelumnya lo kenalin dulu dong, kan banyak teman-teman gue belum pada kenal. Oh iya, ya udah gue kenalin mungkin dari nama, jurusan, sama tahun aja kali ya. Iya. Nama gue Rizky Ananda, gue di Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada UGM angkatan 2016. Doain aja tahun ini lulus. Amin. Gue kalau berbicara tentang kuliah tuh kayak anjing mager banget sih. Iya. Sama. Apalagi lagi masa skripsi kayak gini sih. Iya. Gue aja ke Jogja cuma gara-gara biar gue skripsian. Kalau kagak sih di Bekasi main doang gue. Tapi ini kan salah satu teman gue yang dari pesantren cuy ya. Dari pas di Albayan, gue kan emang suka silaturahim lah sama anak-anak pesantren. Lu tapi lulus ya? Lulus. Sampai lulus gue. Nggak kayak orang sebelah saya. Gak apa-apa cuy, kan santai banget. Tapi gini ya, kayak itu kan UGM ya? UGM dan jadi mahasiswa. Kenapa kayak lo memutuskan di UGM gitu? Soalnya, Ji, ini cerita cukup unik. Mungkin buat anak Albayan juga ada yang nonton. Angkatan Averions, angkatan kita kan ada yang namanya Kahfi kan? Iya. Jadi dulu tuh, gue UGM tuh sebenarnya gara-gara gue ke sini, pas lagi abang gue di UGM juga. Oke. Terus enak suasananya. Oke, gue memutuskan buat masuk UGM tanpa tahu jurusannya. Gue daftar undangan, gue waktu itu, bukannya sombong, gue waktu itu ranking 6. Asik. Kahfi ranking 7. Gue pengen daftar teknik industri. Tapi gue nggak enak, gue daftar Ilmu Komputer UGM. Ini nggak apa-apa gue ceritain soalnya Kahfi udah masuk di UI. Gue nggak enak, gue pengen daftar industri, dia juga pengen daftar industri. Daripada gue memutuskan silaturahim. Bukan silaturahim, pertemanan. Iya, kayak nggak enakan gitu loh. Kalau dua-duanya daftar, sedangkan kita tahu kalau dari Sukabumi cuma satu yang bakal keterima. Mendingan gue daftar selain teknik industri. Gue daftar Ilkom, niatnya oke, biar gue nggak keterima, tapi keterima. Nggak taunya gue juga yang keterima. Tapi jurusan apa? Ilmu komputer ya? Ilmu komputer. Kenapa cuy ilmu komputer cuy? Kayak kan banyak kayak orang-orang lebih milih teknik lah atau manajemen. Terus sebenarnya gue gara-gara disuruh bokap sih. Kalau tahu gue dulu ya matematika gue lumayan lah. Terus Ilkom dikenal banyak matematikanya. Cuma dari situ doang. Oke, gue iyain bokap gue padahal gue pribadi pengennya industri. Ya udah, gue iyain. Ya udah akhirnya daftar Ilkom masuk deh. Tapi kan ilmu komputer itu emang bagus di Jogja atau gimana? Kalau dilihat dari grade kan kita dulu kerjasama sama NF lah ya. Kalau dari Albayan, ngelihat grade-nya Ilkom tuh lumayan tinggi. Dan waktu itu 2016 mungkin Ilkom lagi baru-baru naiknya. Unpad aja baru buat teknik informatikanya waktu itu. Tapi Dut, ini kan panggilan lu kan Kidut ya? Iya. Anjing, gue masih inget banget cuy dipanggil Kidut. Padahal
banyak orang yang lebih gendut lagi gitu. Kenapa sih dipanggil itu, dari siapa gitu? Soalnya kita tuh punya 3 Rizky di angkatan. Oh iya. Rizky Nasution dipanggil Ucok. Gue masih inget banget Ucok Rizky, Bohe ya. Rizky Padalarang dipanggil Kitong. Oh iya benar. Rizky Gabung Padilla ya. Iya Rizky Rizky Padilla. Padilla. Kayak nggak terima aja, walaupun dia Rizky juga sih sebenarnya. Iya. Angkatan tuh kayak nggak terima aja, mungkin ada yang dipanggil Rizky doang kali ya. Gara-gara gue rada gede dan dulu gue masih gendut awal masuk tapi panggilnya Kidut. Sekarang udah agak kurusan dipanggil apa? Rirus. Enggak, masih Kidut. Walaupun gua Kalabayan pun guru masih banyak yang bilang, udah gak gendut masih panggil Kidut. Dut, tapi kan ini gini ya. Lu kan sebagai mahasiswa gitu ya. Yang mungkin merantau. Tapi udah biasa gitu ya gara-gara di pesantren Al-Bayan kali ya. Iya. Ya itu salah satu ini sih. Ya lumayan lah buat merantau. Tapi ceritain dong ini nggak apa-apa lah, kayak ngalur ngidul gitu ya bahasa kita pembahasannya. Di Al-Bayan tuh apa sih yang lu dapet gitu di pesantren? Di pesantren ya. Gua nggak bilang pesantren, mungkin sama kayak Mario yang udah nonton film sebelumnya itu boarding kali ya. Boarding. Soalnya ya? tuh dibilang pesantren agamanya nggak terlalu ketat, kita lebih baik sainsnya kan. Peraturan dibilang kayak peraturan pesantren enggak juga. Kita kenal juga yang namanya Masjidil Asjo, nggak sholat di masjid, sholatnya di asrama hijau. Maksudnya kayak ya dibilang pesantren tuh ya mau nggak mau dibilang pesantren soalnya namanya SMA PU Al-Bayan, ada P-nya itu pesantren kan. Formalitas doang berarti. Iya. Jadi lo menganggap itu bukan pesantren? Boarding Islam. Boarding. Tepatnya itu. Nah. Berarti kalau ditanya orang bilangnya pesantren. 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 Ada kebanggaan sendiri anak Iya, pesantren. walaupun ya? orang ujung-ujungnya nggak percaya. Kalau ngelihat awal-awal kan kalau dilihat anak Al-Bayan tuh anak boarding tapi mungkin cara ngomongnya itu nggak pesantren dan kelakuannya sih yang pertama kelakuannya juga nggak pesantren banget gitu loh. Kalau gue lihat ya anak-anak pesantren di Al-Bayan ya nggak apa-apa lah ya, walaupun cuma setahun gitu ya, gue ngeliat kayak lebih tepatnya pesantren gaul ya, yang modern. Isinya anak kota, soalnya kan yang digembor-gemborin masuk Al-Bayan itu awalnya PTN. Nah orang kota pengen masuk PTN. Ini nggak Al-Bayan, kita promosi Al-Bayan jadi. Iya sih. Kecuali kalau dibayar nggak apa-apa Pak Haryono ya. Sama kayak Haryanto. Pak Haryanto. Haryono mah. Iya guru yang udah keluar. Dikeluarin. Keluar kayak keluar. Pembina asrama itu. Guru yang paling banyak kasusnya cuy. Parah. Gimana parah? Itu kan sampai habis deh. Lu ceritain kita gibain aja guru-guru dulu. Pak Haryono dulu kali ya. Pak Haryono tuh paling kocak sih. Kita tuh dulu pernah malam-malam udah jam 11-an kayak sekitar jam 11-an, sedangkan jam tidur Al-Bayan itu jam 10-an kan. Jam 10-an. Tiba-tiba ada suara di mic jadi asrama itu pas kita baru masuk asrama itu kayak ada aula. Di aula itu ada ruangan, di ruangan itu ada mic. Di mic itu tiba-tiba tidur. Anak-anak jam 11 keluar dong. Siapa nih ngomong ya? Waktu keluar, anjir nggak ada siapa-siapa. Nggak taunya Pak Haryono pakai wireless dari kamarnya. Besoknya baru tahu, malam-malam kita udah kayak anjir siapa yang ngomong. Itu salah satu kelakuan doang sih. Sebenarnya banyak banget cuy ya. Banyak banget. Tapi unik sih. Mungkin Bapak Haryono yang nonton, saya tidak terkesan dengan Anda. Karena gue dulu ya kayak lucu sih emang guru. Kadang kita flashback tuh kayak asik cuy ya. Gak tahu entah kenapa ya, setiap ketemu anak Al-Bayan itu ujung-ujungnya flashback, walaupun ceritanya banyak yang sama lagi kita ulang, tapi selalu kocak terus. Karena mungkin ya udah tua gini kita butuh cerita muda. Tapi gue mau bahas ya, Dut. Lu kan sebagai mahasiswa gitu ya. Karena kan pesantren Al-Bayan ya yang emang udah solid banget gitu. Lu nggak main sosmed ya? Enggak. Makanya kalau lu tadi misalnya kayak lu tanya, Instagram lu apaan? Nggak punya. Twitter apa sih? Nggak punya juga. Gue nggak punya. Sosmed gitu nggak main. Kenapa sih kalau lu nggak punya gitu alasannya? Sebenarnya itu gara-gara gue tuh sebenarnya orangnya insecure ya. Pemalu plus insecure sama diri gue sendiri. Jadi sedangkan Instagram yang ada di mindset gue adalah lu naruh foto di situ. Instagram itu tempat buat lu foto sama mengabadikan momen-momen lewat Instastory kan. Karena gue malu dan insecure, gue nggak bakal ngelakuin itu. Jadi buat apa gue punya Instagram gitu. Lu malu karena apa cuy? Tampang ya ada lah. Malu sebenarnya malu aja gitu, kayak malu mungkin gara-gara kecil kan. Kalau ditanya kenapanya mungkin tuh dari kecil. Gue malu banget dan lebih kayak ini sih. Gue nggak punya Instagram, tapi alhamdulillahnya
sosialisasi gue nggak terganggu sama temen-temen gue. Enggak, tapi gini loh, kan sebenarnya Instagram tuh semua orang bisa. Dan itu kan ada public sama private. Kenapa nggak lu gunain yang private gitu? Gue sebenarnya kalau ditanya punya Instagram atau enggak, gue punya. Tapi Instagram bukan jadi media sosial, tapi jadi ibarat kata e-commerce gue. Misalnya gue pengen nyari barang di info barang atau lowongan kerja atau part time. Gue suka sepatu, gue nyari sepatu juga lewat Instagram karena itu mempermudah. Tapi kalau sebagai tempat bersosial sih enggak gue pakai. Tapi ini unik ya teman-temannya. Jadi kalau menurut gue ya semua orang pasti punya lah ya. Lo juga punya, tapi mungkin kalau anak-anak muda sekarang lebih menghabiskan waktunya di Instagram, di YouTube yang paling minim 6 jam lah, kadang 8 jam. Dan gue mengakui itu cuy, gue paling minim 4 jam. Paling ya sekitar baru bangun, sekitar setengah jam dulu gue untuk mencari update berita, terus siang-siang terus sampai malam. Karena kan penting kalau menurut gue, kalau sebenarnya content creator gitu kan. Kalau lu karena malu doang? Gue awalnya karena malu, terus ditambah selama gue menjalani aktivitas di kuliah, ya baik itu gue aktif organisasi atau apapun, gue ngerasa kayaknya ketidakpunyaan gue terhadap Instagram gak berpengaruh banyak sama cara gue berinteraksi sosial. Dan menurut gue lebih banyak gue jadinya ketemu sama orang dibanding cuman Instagram atau kalau lu insecure, lu ngelihat postingan orang bahagia, senang-senang kayak gitu, lu bakal kena efeknya, bakal timbul kayak rasa mungkin anjir nih orang enak banget. Entah mungkin lu jadi ngerasa gagal lah atau iri lah. Nah, daripada gue punya perasaan kayak gitu, ya mendingan gue nggak punya. Toh juga gak ada yang, gue nggak rugi gitu loh nggak punya Instagram. Dan gue dapat menghindari ibarat kata yang di mata gue buruknya. Oh ya ini pendapat pribadi ya. Iya nggak apa-apa. Nah, gue menghindari buruknya dengan menghindari ngelihat orang-orang yang postingan yang jarang ada orang yang posting senang-senang doang kan. Sekali mungkin ada yang posting senang paling sekalinya ada yang posting sedih paling sedih. Iya, atau enggak di second account dia, atau enggak mungkin nggak dipublish. Pastinya senang-senang doang. Senang-senang doang. Ya kan hidup nggak mungkin senang-senang doang kan. Ya jadi gue ya daripada ngeliatin senang-senangnya orang, mendingan gue nyari kesenangan gue sendiri aja. Iya. Karena mungkin menurut gue kayak di Instagram ya lebih nonjolin ya yang bagus-bagus doang cuy. Padahal di baliknya gue juga ngeliat teman-teman gue juga banyak yang sedih, banyak ini. Jadi kayak menurut gue ya kayak lebih fake sih. Jadi kayak topengnya doang gitu. Iya, kalau menurut gue bahasa gue mungkin bukan fake kali ya. Tapi emang nggak ditampilin semua, nggak dibilang jujur dia posting pas lagi senang. Cuman pas sedih nggak diposting. Maksud gue ya pasti ujung-ujungnya menimbulkan rasa iri walaupun kita tahu dia pasti ada sedihnya juga. Tapi karena ya dia ngelihat yang senang-senang juga, pasti di mindset kita juga, oh, dia seneng, enak banget kayak gini. Ya kita nggak ngelihat yang sedihnya aja. Tapi lu bisnis nggak sih? Kalau bisnis kan harus update juga cuy. Gue bisnis enggak, tapi kalau ditanya gue ngikutin, iya. Makanya gue bilang Instagram bukan media sosial tapi jadi kayak e-commerce gue. Gue kalau ngelihat bisnis makanan yang baru kayak gitu, itu gue ngelihat. Terus misalnya Twitter pun gue nggak main. Twitter gue nggak pernah nyentuh, bukan nggak main. Facebook udah gue hapus. Tapi kalau perspektif lu ya terhadap orang-orang yang kayak ngehujat gitu ya, yang banyak banget komentarnya tai lah, gue ngeliat anjing sadis banget, enteng banget gitu ngetik kayak asli. Gimana cuy? Gue sering ngeliat komentar-komentar kayak gitu. Misalnya kayak di Line, gue kan cuma main Line sama WA doang. Ngeliat di timeline aja kan suka banyak tuh orang yang posting komentar orang. Atau di YouTube yang ngebahas komentar. Menurut gue lucu sih. Maksudnya lucu tuh beberapa komentar yang kayak ngeledek tapi lucu gitu loh. Tapi di satu sisi tuh kayak ngapain sih komentar gitu loh. Maksudnya kalau lu mendingan daripada lu komentar negatif, dislike aja udah cukup gitu loh. Gak perlu lu ngehujat, kecuali lu komentar negatif terus kasih saran. Itu nggak apa-apa lah di sebuah foto atau konten. Cuman kalau cuman ngehujat doang, ngatain bibir lu sumbing, misalnya gitu contoh. Tuh ngapain gitu loh. Kurang kerjaan sih gitu. Gue sih mungkin ini ya, kan subscriber gue juga pasti menikmatin wawasan-wawasan dan keterbukaan gitu ya. Kalau orang-orang kan mungkin anak-anak muda hobinya ngehujat gitu. Gue nggak ngerti kenapa ya netizen Indonesia. Makanya pas kemarin gue tuh ada di IG kan gue lihat ya, bendera Belanda cuy, merah putih biru. Jadi biru itu artinya itu menghargai pendapat orang lain, pendapat apapun gitu ya. Jadi kenapa Indonesia nggak ada birunya? Ya gitu cuy. Jadi netizen
Tapi ini sih, Dut, bisa gitu ya? Bisa. Awalnya gara-gara kenapa? Emang dari malu doang atau anjing lah apa gitu? Dari malu plus males plus ngerasa kayaknya nggak ada untungnya. Iya. Dan ngabisin waktu sih sebenarnya. Gue udah cukup memakan waktu di Line, WA, sama YouTube, udah 3 itu. Kalau tambahin Instagram lagi, berarti makin banyak waktu gue yang termakan di media sosial doang. Sedangkan masih banyak yang bisa gue lakuin. Gue aja skripsi kagak kelar-kelar. Ditambah kalau gue main Instagram, makin tambah Iya. kelar. Tapi ini nggak sih lu waktu main Instagram tuh sering ngepoin artis atau selebgram? Enggak. Gue Instagram tuh kalau following gue tuh benar-benar cuman loker, lowongan kerja, part time, tempat-tempat belanja, tempat-tempat makanan. Gue buat nyari info makanan yang terkekinian di Jogja, gue save semua. Jadi suatu saat gue ada waktu kosong, gue datang. Tapi menurut lu kayak orang yang suka ngepoin gitu ya, gimana sih kok pendapat lu? Menurut gue kalau lu ngepoin cuma pengen tahu tapi lu tidak menimbulkan rasa iri sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau Takutnya irinya doang gitu ya? takutnya iri sih sebenarnya. Gue sih takut juga gini Dit ya, ketika ada artis gitu yang memamerkan kemewahan, terus anak-anak netizen yang istilahnya menengah ke bawah lah minim. Gue takutnya nanti ada kecenderungan mereka akan mendapatkan apapun dengan cara apapun gitu. Untuk menjadi orang kaya, itu kan istilahnya kita sebagai mental inlander gitu ya, mental penjajah belum siap cuy, dikasih kayak gitu. Kalau menurut gue tuh kadang nggak masalah orang pengen ngeliat kayak gitu, tapi tergantung gimana nangkepnya sih. Mungkin dia pengen ngeliat sesuatu yang dia belum pernah lihat kan. Maksudnya kayak ekonominya nggak mampu buat beli misalnya Lamborghini, sedangkan ada artis yang pamer Lamborghini, itu nggak masalah dong. Dia pengen ngeliat, oh Lamborghini itu kayak gini-gini, reviewnya lah atau apa. Sebenarnya bagus. Atau ngeliat kehidupannya, bagus kalau cuma jadi motivasi. Tapi kalau jatuhnya cuman iri atau ujung-ujungnya ya sering komentar negatif. Iya. Pamer, ya nggak usah ditonton. Iya. Gak usah ribet lah, gak usah di follow kalau emang gak suka. Tapi gini loh Dut ya, relasi gitu, kayak lebih tekan banget di dunia real apa di dunia medsos? Karena kan menurut gue ya, orang kayak misalkan sapa di komentar apa, itu jadi kayak males, udah lu bisa chattingan aja dari medsos, nggak langsung datang. Lu gimana sih ngobain itu? Gue lebih sering di real sih sebenarnya, soalnya kayak misalnya gue sama teman gue tuh lain sama WA, udah jelas kan itu medsos utama gue lah. Jadi kalau orang butuh sama sesuatu sama gue, berarti mungkin itu yang bikin gue jarang basa-basi sama orang, karena lain sama WA kan lu kalau ngelain atau WA orang biasanya pas lagi ada keperluan atau cerita-cerita kan. Kalau nggak ada jarang. Tapi misalnya kayak ketemu orang, itu kayak jadi lebih banyak yang lu ceritain gitu loh daripada pasti kalau lu punya banyak medsos. Oke deh, tadi kita udah berbicara lah, gue seneng aja gitu ya ketika ada orang yang berbeda dan unik cuy. Karena gue ngeliat anjing jarang banget orang kayak lu. Terutama nggak punya Instagram. Nggak punya Instagram, dan gue pernah gitu ya, ini cerita terakhir lah. Gue pernah bener-bener pengen banget ninggalin dunia Instagram, itu pas puasa kemarin, 2 minggu cuy. Itu kayak anjing bahagia banget cuy. Cuman karena tuntutan konten, gue juga ingin memberikan manfaat, ya ujung-ujungnya ngabisin waktu di situ dan susah lagi buat berpaling gitu. Menurut gue nyandu sih Instagram tuh. Instagram kayak gitu-gitu nyandu. Makanya gue beruntung gue dari awal udah mematenkan gue nggak pengen main. Kecuali nanti emang saat gue kerja gue ada tuntutan untuk punya ya. Itu beda lagi bakal ceritanya. Itu ya berarti bakal jadi cuman oke, ini buat gue kerja, tapi bukan buat gue bermedia sosial. Tapi gimana sih caranya gitu? Ini kan sulit ya, bener-bener konsisten nggak main Instagram gitu. Itu sih pertanyaan yang teman gue tanya juga. Lu kok bisa? Lu ngapain gitu? Lu ngapain kalau nggak Instagram? Mungkin kayak lebih asik ketemu teman real kali ya daripada lu main di Instagram. Maksudnya kalau teman-teman gue ada nongkrong, gue biasanya ya oke, ayo. Teman-teman gue ada yang update ya udah. Gue nggak ada yang perlu diupdatein. Gue nggak ribet nongkrong megangin HP buat Instagraman gitu. Gak harus semuanya gue update. Ya udah. Tapi gimana caranya ngubah itu gitu? Menurut gue kayak yang pertama harus ada niat dulu sih ya. Harus ada niat kayak. Soalnya cewek gue juga tadi main Instagram. Nggak Instagram banget tapi lumayan sering main Instagram. Sekarang kayak udah lumayan berkurang gara-gara
Dia simpelnya deh, dia udah jarang posting, jarang Insta story. Mungkin lebih baik di second account-nya karena mungkin dia lebih, oh ini udah privacy aja, lebih baik privasinya yang pengen dia abadikan aja gitu daripada yang dia pengen nunjukin ke orang-orang. Jadi kayak yang penting lo ada niat sih, ada niat terus gak langsung berhenti, tapi ngurang-ngurangin aja. Kayak waktu misalnya, oh gue cuma main Instagram hari ini berapa jam doang. Misalnya lu biasa kan lama banget tuh, terus setiap ada waktu senggang Instagram. Kayak kurangin dari bangun pagi, gue usah main Instagram. Kan biasanya bangun pagi cek Iya Instagram cuy, dulu. asli gue juga Nah, gitu. kayak ngurang-ngurangin dari hal-hal kecil kayak gitu, dari pas baru bangun pagi nggak main Instagram tuh lama-lama ngurang. Oke deh, thank you banget ya. Ini mungkin formalitas karena habisnya bakal lebih asik lagi. Kita akan membahas dunia KKN-an duniawi lah. Ini asik banget buat mahasiswa karena pengalamannya juga cukup bagus. Jadi untuk tidak bermain Instagram, bukan tidak bermain Instagram ya, apa ya, kecanduan Instagram lah. Iya. Jadi itu saling sharing perspektif aja. Mungkin teman-teman juga bisa berkomentar kayak lebih kecanduannya kayak gimana atau apapun bisa ditanyakan di komentar di bawah. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video gue ke teman-teman kalian.